Kita semua tahu madu itu manis, enak ya kan? Tapi, gimana kalau pemanis alami yang udah ada dari zaman dulu ini ternyata nyimpen kunci buat ngatasin salah satu masalah kesehatan anak yang paling umum dan ternyata mematikan di dunia? Nah, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng gimana sains modern mulai membuktikan kearifan kuno ini. Hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Tapi sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita paham dulu masalahnya. Diare itu kedengarannya sepele ya, tapi buat anak-anak, apalagi balita, kondisi ini benar-benar bisa jadi ancaman serius. Jadi pertanyaannya, kok bisa sih penyakit yang umum banget ini jadi begitu berbahaya? Oke, kita mulai dari bagian pertama, penyakit yang umum dan berbahaya. Di sini, kita bakal lihat angka-angka yang nunjukin skala masalah ini yang sebenarnya. Ini bukan sekedar sakit perut biasa loh, ini adalah krisis kesehatan global yang sering banget kita anggap remeh. Coba deh lihat angka ini. Ini benar-benar bikin kaget. Menurut data dari WHO dan UNICEF, ada sekitar 1,9 juta anak di bawah 5 tahun yang meninggal karena diare setiap tahunnya di seluruh dunia. Angka ini ngejadiin diare salah satu pembunuh utama anak-anak. Dan kalau kita lihat lebih spesifik lagi ke bayi, masalahnya lebih parah lagi loh. Data dari Indonesia di tahun 2020 nunjukin kalau diare itu jadi penyebab 14,5% kematian pada anak usia 29 hari sampai 11 bulan. Ini nunjukin banget betapa rentannya kelompok usia ini. Jadi, diare itu sebenarnya apa sih dari kacamata medis? Ini lebih dari sekedar perut mules. Definisi klinisnya itu buang air besar cair 3 kali atau lebih dalam sehari. Nah, bahaya terbesarnya itu bukan dari infeksinya, tapi dari dehidrasi dan kehilangan elektrolit yang bisa terjadi cepat banget. Nah, setelah kita pahamkan seberapa serius masalahnya, sekarang kita pindah ke solusi potensialnya yang mungkin aja udah ada di dapur kita semua. Sesuatu yang udah dipakai berabad-abad, dan sekarang justru dapat perhatian serius dari para ilmuwan. Madu sebagai obat itu sebenarnya bukan hal baru ya. Ini tuh semacam kearifan yang turun-temurun. Tapi yang bikin luar biasa adalah, sekarang para ilmuwan melakukan uji klinis yang super ketat buat membuktikan apa yang mungkin nenek moyang kita udah tahu dari dulu. Jadi yuk kita lihat apa yang terjadi waktu tradisi ketemu sama laboratorium. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam madu yang bikin madu ini menarik banget buat penelitian medis, khususnya buat diare? Ini jelas bukan sekedar gula biasa. Jadi madu ini kerjanya keren banget, kayak serangan dari berbagai penjuru. Pertama, dia punya aksi antibakteri yang bisa langsung melawan kuman-kuman jahat. Kedua, kandungan glukosanya itu ngebantu tubuh nyerap lagi cairan buat ngelawan dehidrasi. Ketiga, madu juga punya efek anti-inflamasi, jadi dia nenangin usus yang lagi meradang. Keempat, dia bahkan bisa jadi prebiotik, ngasih makan buat bakteri baik. Bener-bener paket lengkap kan? Nah, slide ini nunjukin bedanya secara gamblang banget. Terapi standar kayak Oralit itu penting banget buat gantiin cairan yang hilang. Tapi dia nggak bikin penyakitnya jadi lebih cepat sembuh. Nah, penelitian nunjukin, pas madu ditambahin, anak-anak nggak cuma jadi lebih terhidrasi, tapi mereka juga pulihnya lebih cepat, dengan gejala yang jauh lebih ringan. Tapi kan kita nggak bisa cuma katanya-katanya aja ya, kita butuh bukti ilmiah. Nah sekarang, ayo kita lihat apa kata berbagai penelitian klinis waktu mereka ngetes madu sebagai terapi tambahan buat diare pada anak-anak. Yang penting dalam sains itu kan konsistensi ya. Sebuah tinjauan besar yang menggabungin hasil dari 9 penelitian berbeda, semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Nambahin madu ke pengobatan itu ngasih manfaat yang nyata dan bisa diukur, jadi ini bukan kebetulan semata. Dan kalau kita zoom in ke detailnya, hasilnya tuh makin bikin kita wow gitu. Lihat deh temuan dari Maftucha, waktu penyembuhannya hampir 2 kali lebih cepat. Coba bayangin, dari yang tadinya menderita hampir 2 minggu, jadi cuma sekitar seminggu. Studi lain juga nunjukin penurunan dehidrasi dan frekuensi BAB yang signifikan. Datanya kuat banget. Nah, visualisasi data seperti ini tuh benar-benar membantu kita ngelihat perbedaannya. Grafik dari penelitian Meisuri dan kawan-kawan ini nunjukin perbedaan yang mencolok banget. Lihat deh batang yang warna biru. Kelompok anak yang dikasih madu, itu penurunan frekuensi BAB-nya hampir 3 kali lipat dibandingin kelompok yang cuma dapat terapi standar. Jelas banget kan bedanya? Dan ini bukan cuma pengamatan biasa loh, hasilnya itu signifikan secara statistik. Kutipan dari studi Mahyar ini nunjukin perbedaan yang jelas banget dalam durasi diare yang diukurnya bahkan dalam hitungan jam. Kita nggak ngomongin hari, tapi jam. Buat anak kecil yang lagi menderita, pulih beberapa jam lebih cepat aja itu rasanya beda banget. Oke, jadi dari semua data dan bukti tadi, apa sih yang bisa kita ambil? Apa kesimpulan praktis yang bisa kita tarik dari semua ini?
Jadi intinya begini, madu itu terbukti bisa mempercepat pemulihan, ngurangin parahnya gejala, dan ngebantu hidrasi. Tapi yang penting banget buat diingat, ini adalah terapi pelengkap. Artinya, madu ini bekerja bareng, bukan buat ngegantiin oralit dan zinc. Dan yang nggak kalah penting, dari semua penelitian ini, nggak ditemukan efek samping negatif. Oh ya, tentu aja ada catatan penting nih. Madu itu nggak disarankan untuk bayi di bawah 1 tahun ya, karena ada resiko botulisme. Tapi untuk anak balita, studi-studi ini nunjukin manfaat yang sangat jelas. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang keren banget. Di dunia kedokteran yang serba canggih ini, mungkin nggak sih salah satu senjata paling efektif buat ngelawan penyakit anak yang mematikan ini ternyata datang dari alam? Sesuatu yang sesederhana madu? Bukti-bukti ilmiah yang terus terkumpul sepertinya mengarah ke satu jawaban. Bisa jadi iya,